mukanya. Nah ini Pak, ini saya tuh penasaran pengen nanya ini ke Pak Prabowo, dan saya yakin juga banyak yang mau nanya. Kok Bapak mau? Kan Bapak waktu itu bersaing di pemilihan presiden dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba Bapak diangkat jadi Menhan. Iya. Banyak orang kecewa. Banyak orang kesel. Iya. Dan kok Bapak mau gitu? Kok Bapak nggak, wah udah pokoknya gue terus aja ngelawan Pak Jokowi. Pokoknya gue di luar lawan Pak Jokowi gitu. Kok Bapak, oke, saya jadi Menhan loh ini. Jadi begini ya, kan begini. Gue nanya gini aman nggak? Aman dong. Jadi saya juga nggak mengerti kok orang banyak yang bertanya seperti itu, karena bagi saya ya begini, kita rival dalam suatu kompetisi, ya kan? Apakah rival dalam suatu kompetisi itu harus jadi lawan? Coba kita ingat waktu kita di sekolah, kita ikut adu lari deh. Adu lari. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke, lo dapat piala. Hah, benar nggak? Iya benar. Gue main sepak bola, tim gue kalah. Ya udah. Apa kita gebuk-gebukan? Ya itu adalah menurut saya IQ yang sangat rendah gitu. Benar nggak? Iya kan? Jadi satu, beliau ingin jadi presiden. Gue ingin jadi presiden. Dia mau jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi. Iya betul. Untuk berbakti. Untuk apa? Untuk Indonesia kan? Ya. Saya juga begitu. Tujuan sama, mungkin caranya beda lah. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia. Nah, kalau sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia, kok harus melawan? Setelah selesai nih ya? Ya setelah selesai. Kan lebih baik dua-duanya kerjasama untuk mengabdi, untuk Merah Putih. Jadi ini saya belajar ini dalam sejarah. Tapi kan susah Pak. Saya belajar dalam sejarah ya. Saya mau cerita ini yang saya belajar, dan ini menjadi semacam panduan untuk saya. Ada dua peristiwa penting yang saya baca dari sejarah. Yang satu itu di Jepang. Ada dua panglima sangat kuat. Hideyoshi Toyotomi, dan yang satu Tokugawa Ieyasu. Yang kedua, pelajaran kedua yang saya terima itu Abraham Lincoln dari Amerika. Itu saya juga belajar. Oh begitu ya, negara besar ya kayak begitu. Tapi nggak ada ego yang diturunkan akhirnya. Begini, kalau kecewa pasti ada dong. Siapa yang manusiawi kan pasti. Manusiawi, tapi kan kita istilahnya kan kita komitnya untuk mengabdi untuk Merah Putih. Dan mengabdi, benar nggak? Nah, di situ saya juga lihat Pak Jokowi, saya kira di lingkungannya juga banyak nggak setuju ajak saya jadi Menteri Pertahanan, benar nggak? Iya. Saya percaya. Saya yakin. Saya yakin sekali. Pasti banyak yang, wah ngapain nih? Ngapain? Benar nggak? Udah. Prabowo ngapain ada di sini? Bahaya, kan gitu. Bahaya. Nanti dia kudeta lagi kan gitu. Muka kudeta kali ya. Muka Bapak memang tampaknya kudeta. Iya kan? Tapi artinya ketika Pak Jokowi bisa mengambil keputusan itu, dia juga menurunkan egonya aja, sama-sama menurunkan egonya. Kan kita untuk Merah Putih. Kan begitu. Bener nggak? Mantap. Ya? Keren. Iya, jadi di situ, dan saya kira kita kasih pelajaran, benar nggak? Oke, saya ngerti dari sisi Bapak. Saya ngerti. And I'm salute with you. But that's logic, no? It is logic. It is logic. Dan saya salut dengan. Bayangkan ya kalau pemimpin karena egonya berantem dan hancur untuk jabatan ya. Jabatan itu tanggung jawab loh. Iya betul. Benar nggak? Betul. Iya kan? Saya salut sama Bapak nih. Tapi masyarakat ada yang marah kan Pak. Nah, ya kita harus berani untuk menjelaskan. Saya jelaskan ke pengikut-pengikut saya, benar nggak? Sudahlah. Saya cerita kepada mereka di partai saya kumpulin. Karena kan yang banyak keras itu juga justru dari partai saya kumpulin, dan saya ceritakan Hideyoshi. Saya ceritakan juga Abraham Lincoln. Saya juga ceritakan Mao Zedong. Mao Zedong pun juga begitu. Waktu begitu menang dia tahun 49, Kuomintang kalah. Ya. Dia pilih salah satu, di sana sistem dia ada beberapa wakil presiden ya. Salah satu wakil presiden yang dia pilih lawannya adalah jenderal dari Kuomintang.
si jenderal itu datang ke Mao Zedong. Anda kenapa milih saya? Saya kan pernah membunuh anak buahmu. Ribuan saya pernah bunuh. Mao Zedong bilang, jangan kita bicara masa lalu. Stop. Kita bangun Tiongkok yang baru. We look to the future. Nah, ya itulah kebesaran jiwa seperti itu. Akhirnya Tiongkok sekarang kayak apa? Luar biasa. Benar nggak? Gila. Ya, bangkit kayak apa? Nah itu. Jadi kita selalu harus punya wisdom, kearifan, dan komitmen seperti itu. Ini 3 cerita itu, saya pikir, wah, saya juga begitu. Saya tidak. Kedua, ya intinya itu. Saya yakin Pak Jokowi bekerja untuk Merah Putih. Itu yang saya bilang ke beliau. Saya bilang, Pak, 2 kali kan dia menang lawan saya. Saya bilang, Pak, saya yakin di dalam hatimu, di dalam hati Bapak Merah Putih, Pancasila. Menurut Bapak sekarang gimana Pak Jokowi? Makanya karena itu saya bilang, saya yakin Bapak Merah Putih, Bapak Pancasila, karena itu saya mendukung Bapak. Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Tapi karena we both love the Republic of Indonesia. Iya. Tapi benar nggak? Justru kata-kata Bapak ini maksudnya yang bikin saya salut sama Bapak ya. I salute you for 2 things. Of course for the fight. Of course ya pada saat kepresidenan. Oh iya dong. Dan kita berjuang. Tapi yang saya salut kompetisi, lagi, gitu. kompetisi. Tapi yang saya lebih salut lagi ketika tadi Bapak bilang, ya udah kalau kalah tapi tujuannya untuk Indonesia, ya oke kita perang bareng. Jadi perang bareng itu. Iya dong. It needs a courage to do that. It needs ego yang diturunkan, courage mental. Begini ya, Mas Jadi. Kalau memang kita, ya kan, kalau memang kita cinta tanah air, ya kan nggak jadi masalah. Iya. Sekarang yang bikin Indonesia hebat kan apa harus pangkat tinggi? Enggak. Siapa yang angkat keharuman nama bangsa Indonesia kan banyak. Yang kita merdeka juga emang karena hanya orang-orang pangkat tinggi. Orang-orang kecil, orang nggak punya nama, nggak punya pangkat, nggak bisa. Saya itu percaya itu. Jadi